Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga selalu bersemangat dalam mempersiapkan tes UTBK SBMPTN 2020. Pada video kali ini, kakak akan membahas soal yang sudah kakak share di grup Telegram kita ya. Nah, ini adalah soal yang ke-19. Pada video ini, rangkaian video yang sudah kita bahas, nomor 1 sampai 18 ada pada video sebelumnya. Atau ini juga merupakan soal yang ke-79 pada TPS SBMPTN 2019. Jadi ini merupakan soal asli pada SBMPTN 2019. Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Pada bangun di atas, ini ada bangunnya A, B, C, D, E ya. AE berpotongan dengan BD. AE ini berpotongan dengan BD. Di C. Oke, berapakah X dikurang Y? Nah, sudut ini, sudut A, dikurangi dengan sudut ini, Y derajat ini ya. Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada soal TPS UTBK SBMPTN 2019, banyak opsi jawaban seperti ini adik-adik, khususnya pada pengetahuan kuantitatif. Nah, banyak sekali yang seperti ini, sehingga kita harus mengerti opsinya ya, maksudnya apa. Nah, sederhananya kakak sampaikan, untuk soal seperti ini, kita dikasih pertanyaan atau soal. Tapi pertanyaan atau soal ini belum bisa dijawab. Nah, untuk menjawabnya perlu informasi tambahan. Informasi tambahan itulah yang ada pada pernyataan 1 dan 2. Lalu kita disuruh periksa, apakah dengan informasi ini, soal yang tadi di atas ini bisa dijawab atau tidak. Nah, itu maksud soal yang seperti ini ya. Sekarang kita coba ya. Bisakah kita tahu nilai X kurang Y saat ini? Tentu tidak tahu. Kalau soalnya cuma sampai di sini aja, kita tidak tahu ya. Berapa X, berapa Y, kita tidak tahu. Nah, sekarang dikasih informasi tambahan. Yang pertama dulu. Jika AB sama dengan BC sama dengan AC ya. AB sama dengan BC sama dengan AC. Berarti kalau tiga-tiganya sama, maka ini adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, berarti semua sudutnya sama. Kalau semua sudutnya sama, berarti X di sini nilainya adalah 60 derajat. Berarti yang di sini juga 60 derajat. Nah, kalau di sini 60 derajat, maka Y-nya juga 60 derajat. Ini ya, berarti Y-nya itu sama dengan 60 derajat. Mengapa? Karena mereka adalah sudut bertolak belakang. Jadi kalau sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Kalau sini 100, maka di sini juga 100. Kalau di C ini 30 atau 150, maka yang di sini juga 150. Itu sudut bertolak belakang. Oke, berarti kalau AB sama dengan BC sama dengan AC, maka kita tahu X-nya 60. Dan otomatis Y-nya juga menjadi 60. Berarti bisakah kita tahu berapa X kurang Y? Tentu bisa ya. Berarti informasi yang pertama ini sudah cukup untuk menjawab soal. Sekarang kita periksa yang nomor 2. Kita hapus dulu ini ya, adik-adik ya, supaya kita tidak terganggu dengan tulisan sebelumnya. Oke, sekarang yang nomor 2. DE, EC, DC. DE ini, kemudian EC, kemudian DC. Oke, ini ya. Kalau mereka ini sama, berarti ini sama ya. Yang ini sama. Nah, berarti dia segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka sudutnya sama. Berapa? 60 derajat. Kenapa 60, Kak? Karena segitiga itu besar sudutnya adalah 180. Kalau kita bagi 3 karena mereka sama, maka masing-masingnya adalah 60 derajat. Berarti nilai Y di sini ini adalah 60 derajat. Nah, kalau di sini 60 derajat, maka yang di sini pun 60 derajat. Oke, sudut bertolak belakang. Kalau di sini 60 derajat, di sini berapakah X-nya? Bisa nggak kita tahu? Nggak tahu ya. Mengapa? Ya nggak ada keterangan, bisa jadi ini 60, sini 40 yang di B. Maka di sininya menjadi berapa? 80 ya. Tapi kalau sini 60, di sini 20, maka X-nya 100. Nah, tapi Kak, di sini kan tadi segitiga sama sisi. Itu tadi pernyataan yang pertama. Jangan digabung dulu dengan 2. Ya, ini khusus 2 saja.
Anggap saja yang nomor 1 ini tidak ada. Oke, berarti kalau cuma nomor 2 saja, maka soal ini tidak bisa dijawab. Sehingga untuk nomor 2 ini tidak cukup kalau hanya nomor 2. Nah, sekarang kita lihat opsi jawaban yang ada. A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Benar kan? Tadi udah kita coba ya. Satu saja cukup, tapi 2 saja tidak cukup. Betul. Kalau cuma ada nomor 2, tidak ada nomor 1, maka soal ini tidak bisa dijawab. Ini jadinya tadi ya. Nah, X-nya kita tidak tahu. Kalau X tidak tahu, maka X kurang Y tidak bisa dicari. Oke, berarti jawaban untuk soal ini adalah yang A. Kalau yang B, pernyataan 2 saja cukup. Salah ya, 2 tadi tidak cukup. Nomor C, 2 pernyataan bersama-sama cukup, tetapi 1 saja tidak cukup. Kalau cuma 1 pernyataan, nah ini salah. Ini maksudnya, kalau 1 dan 2 digabungkan, baru bisa jawab. Tapi kalau cuma salah 1 tidak bisa. Nah ini salah, karena buktinya nomor 1 saja itu udah cukup tadi ya. Oke, nomor D, pernyataan 1 saja cukup, dan pernyataan 2 saja cukup. Nah ini salah juga, karena pernyataan 2 saja itu tidak cukup tadi, oke? Yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup menjawab pertanyaan. Nah, ini salah. Karena kalau pernyataan 1 tadi sudah cukup. Oke, sehingga jawabannya adalah A. Baik, demikian adik-adik video kita kali ini membahas soal ke-19, soal TPS, tes potensi skolastik UTBK SBMPTN yang pernah keluar pada SBMPTN 2019. Pada video berikutnya, insya Allah kita akan membahas soal tes potensi skolastik yang lain. Oleh karena itu, adik-adik silahkan bergabung dalam grup Telegram kakak. Di sana kakak akan share soal-soal TPS UTBK SBMPTN. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa pada video berikutnya.